Nathan tersenyum, aku merasa bahwa Dewa Kunlun menghargai mereka yang tidak memberikan hadiah, percaya atau tidak. Kirana menggelengkan kepalanya, aku tidak percaya. Petik 2. Apakah kalian melihat itu? Ada yang tidak membawa hadiah. Apakah mereka tidak mengerti aturannya, atau apakah mereka sama sekali tidak peduli dengan Dewa Kunlun? Petik 2. Orang-orang ini terlihat asing. Apa latar belakangnya? Apakah mereka menyelinap masuk? Segera, semua orang memperhatikan James dan rombongannya. Mendengar itu di telinganya, James tidak sabar untuk menemukan lubang di tanah dan menyelinap ke dalam. Sangat memalukan. Ini tidak sama dengan malu di depan orang yang kita kenal. Tetapi tingkat malunya lebih kuat. Pertama-tama, kehadiran mereka tidak dihargai di sini, dan terlebih lagi, orang-orang yang datang ke sini adalah orang-orang penting, mereka hanya orang tak bernama. Ini semacam tekanan batin. Setelah beberapa saat, suasana berubah. Terlihat beberapa orang berseragam militer masuk, dan mata semua orang tertuju pada mereka. Pria terdepan berseragam militer, tampak 1 bintang di pundaknya, dia merupakan pemimpin 5 jenderal. Di mana dia berdiri, penuh aura, dan kerumunan terdiam mereka tidak berani berbicara. Perkenalkan, aku bertugas di bagian timur, julukan Green Dragon, aku pengikut Dewa Kunlun. Aura Neville Ditman menyapu semua penonton. Keluarga James gemetaran ketika mereka melihat pemandangan ini. Dewa Kunlun ini terlalu menakutkan. Pengikutnya saja seorang jenderal perang. Tentu saja, Dewa Perang Kunlun adalah Panglima Perang Bintang 5 pertama di negara Neslandia. Amanda hampir menangis, kita seharusnya membawa beberapa hadiah, bagaimana jika dia pikir kita tidak menghormatinya? Irfan Wilson bertanya, Jenderal Green Dragon, kapan Dewa Perang Kunlun akan tiba? Petik 2. Neville Ditman tersenyum, sebenarnya dia sudah ada di sini, tetapi dia selalu rendah hati, dia biasanya tidak suka ikut perjamuan seperti ini, di luar dugaanku dia hadir di sini. Petik 2. Kata Neville Ditman. Semua gempar. Semua orang memandang sekeliling. Neville Ditman berkata dengan tegas, semua orang tidak perlu mencarinya, tetapi kata dan perbuatan Anda terlihat di mata Panglima. Hari ini, biarkan aku yang tampil. Jika Anda membutuhkan sesuatu silahkan mencari aku. Mendengar ini, James segera berbisik, bukankah ini sebuah tanda? Petik 2. Yang lain juga memahami maksudnya. Baskara putra dari Anhemia mempersembahkan sepasang mutiara kepada Dewa Perang Kunlun. Evergreen Group Anhemia mempersembahkan ginseng alam berusia 200 tahun ke Dewa Perang Kunlun. Petik 2. Apokalipse Club Anhemia mempersembahkan McLaren P1 untuk Dewa Kunlun. Semua orang gila-gilaan mempersembahkan hadiah mereka. Hadiahnya sangat menggemparkan. Bahkan ada yang mempersembahkan 1 unit villa. Melihat orang lain memberikan hadiah seperti itu, James dan istrinya menundukkan kepala. Bahkan Kirana ingin pergi saja. Di atas panggung, Neville Ditman melihat gunungan hadiah di depannya, ekspresi wajahnya berubah dingin. Maksud kalian apa? Suara Neville Ditman mengejutkan penonton. Bahkan Irfan Wilson, pejabat tinggi perbatasan, terdiam. Semua orang memandang Neville Ditman sang Green Dragon, tidak mengerti apa yang dia maksud. Apa kalian sedang menghina Panglima Perang? Bukan begitu. Semua orang terkejut. Aku peringatkan kalian. Panglima Perang sangat benci hal seperti ini. Jangan mencoba mendekat Panglima Perang dengan cara ini. Kalian begini meremehkan Panglima Perang. Amukan Neville Ditman, membuat semua mengerti. Lagi pula, apakah Dewa Perang Kunlun akan kekurangan uang atau hal semacam ini? Dia tidak butuh.
Dewa Perang Kunlun tak tertandingi dalam kekayaan dan kekuasaan. Jenderal Green Dragon mohon tenang. Kami tahu kami salah. Neville Ditman melirik penonton dan berkata, apakah ada yang tidak memberikan hadiah? Petik 2. Semua orang saling memandang dan menyadari bahwa tidak ada orang yang tidak memberikan hadiah. Ayah, angkat tanganmu. Sesuatu yang baik akan terjadi, kata Nathan. Barusan James terus menyimak, mendengar bahwa tidak suka diberi hadiah, dalam hatinya sedikit lega. Tapi untuk mengangkat tangannya, dia tetap tidak berani. Kirana, angkat tanganmu, pasti ada hal yang baik. Kirana mengangkat tangannya, semua mata langsung tertuju padanya. Mata Neville Ditman terpaku pada Kirana. Bagus, bagus sekali. Tidak membawa hadiah apapun, berarti sikap kalian tepat. Kalian menghormati Dewa Perang. Bagus. Setelah mendengar pujian Jenderal Perang, Kirana dan orang tuanya terkejut, tanpa sadar mereka berdiri. Siapa namamu? Tanya Neville Ditman. Selamat malam Mer Green Dragon, nama aku Kirana Andersen, ini ayahku James Andersen. Kirana dengan sopan memperkenalkan diri mereka. Bagus sekali, aku akan mengingatmu, nantinya bila ada hal yang menguntungkan, aku akan prioritaskan kalian. Kata Neville Ditman meyakinkan. Kali ini, semua orang melemparkan pandangan iri, termasuk Irfan Wilson. Kirana dan James dengan cepat mengucapkan terima kasih. Mereka bahkan tidak berani bermimpi, bisa mendapatkan keistimewaan seperti ini. Sampai perjamuan berakhir, mereka masih merasa seperti mimpi. Ya Tuhan, apakah semua ini benar? James telah memasukkan kartu nama beberapa petinggi ke dalam sakunya. Banyak orang mulai mendekati mereka. Putriku, kamu sangat beruntung. Petik 2. Kata Amanda berseri-seri. Kirana memandang Nathan, Ibu, aku harus berterima kasih kepada Nathan untuk semua ini. Dia mengetahui Dewa Perang Kunlun tidak suka diberi hadiah, dan dia juga memintaku untuk mengangkat tangan, kalau tidak aku tidak akan berani. Petik 2. Malam ini Nathan membuat kita terkesan. Beberapa masalah telah diselesaikannya. Yah, jika bukan karena dia, apakah kita bisa menghadiri makan malam ini? Petik 2. Pandangan ayah dan ibu mertua berubah terhadap Nathan. Nathan tersenyum, itu semua keberuntungan kalian, aku hanya meminta seorang teman untuk mendapatkan beberapa undangan. Petik 2. Kirana menatap Nathan secara berbeda. Tampaknya semuanya malam ini berada di bawah kendalinya, dan dia dapat menyelesaikan apapun hanya dengan satu kata. Mungkinkah dia memiliki latar belakang yang bagus? Semuanya diatur olehnya. Tapi dipikir-pikir, dia dipenjara 6 tahun. Bagaimana mungkin? Kirana menghilangkan semua pikirannya. Malam ini mendebarkan. Untungnya berakhir dengan bahagia. James dan istrinya sangat senang dan lega. Terutama di depan ayahnya dan keluarga lainnya. Tiba-tiba Philip menelepon, dan James mengangkatnya. Mulai besok, kamu dan Kirana tidak perlu pergi bekerja. Apa? Suara dingin dan kejam Philip dari ujung telepon, kalian sangat mengecewakan aku. Kapan kamu membayar kembali 2 miliar yang kamu pinjam? Ayah, aku. Karena tidak bisa bayar, aku akan mengambil kembali perusahaan. Jika kamu tidak bisa melakukannya, serahkan kepada yang mampu. Aku akan membiarkan Adrian dan Syafirna mengambil alih. Kamu urus sendiri. Tut. Brak. Ponsel James jatuh ke tanah. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Kirana dan Amanda berpelukan dan menangis terseduh-seduh. Ada apa? Tanya Nathan. Kirana menangis, kakek mengambil perusahaan, dan kami dipecat. Mereka akan menyesalinya. Di tempat lain, di rumah besar keluarga Andersen. Philip baru saja menutup telepon. Joseph Andersen bertanya dengan hati-hati,
jika kita menekan keluarga mereka seperti ini, tidak akan terjadi apa-apa, kan? Nathan tidak punya backingan, kan? John berkata, "Ayah, Kak, aku telah selidiki. Teman lama aku dari Departemen Pemeliharaan Air Kota, dia juga pergi ke perjamuan. Dia mengatakan bahwa Nathan tidak memiliki backingan sama sekali dan mengandalkan seorang temannya untuk masuk. Lucunya hanya mereka sekeluarga yang tidak bawa hadiah, memalukan. Orang bilang tidak suka terima hadiah, mereka pikir beneran. Hahaha." Semua orang tertawa terbahak-bahak. Philip mencibir, "Keluarga James berani memalukanku di villa, aku harus mengambil kembali perusahaan dan membuat mereka menganggur." Petik 2. Philip sangat marah dengan apa yang terjadi malam ini. John Anderson menghasut Philip untuk mengambil kembali perusahaan. Adrian juga menimpali, "Ya, keluarga itu tidak tahu berterima kasih. Bahkan tidak menghormati kakek, aku berjanji akan membuat mereka tidak ada tempat berpijak." Philip memandang Adrian dan berkata dengan penuh harap, "Adrian, keluarga Anderson akan bergantung padamu di masa depan. Proyek pengembangan taman ekologi di Agats besok sepertinya kita tidak punya cukup waktu mempersiapkannya, tapi tidak jadi masalah, Adrian, kamu harus berusaha, andalkan koneksimu untuk mendapatkan beberapa proyek lagi." Adrian tersenyum, "Jangan khawatir, kakek. Mohon like dan subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang, terima kasih."